Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atalita Rania Putri, nomor absen 7 dari kelas 8G. Keselamatan di jalan raya. Sejak belakangan ini, tingkat kecelakaan jalan raya semakin meningkat, banyak nyawa korban dalam tragedi tersebut. Oleh karena itu, kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu. Langkah-langkah salah satu usaha mengurangkan tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa. Contohnya, melalui pelajaran PKJR, Pendidikan Keselamatan Jalan Raya. Siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya. Ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya. Di samping itu, kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik, tertib, dan mematuhi peraturan yang ada. Meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya, dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas yang ada merupakan persoalan utama di banyak negara. Telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas, di mana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan dan perencanaan agar didapat nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa. Keberadaan jalan raya sangat diperlukan untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi seiring dengan meningkatnya kebutuhan sarana transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang merupakan sentra produksi pertanian. Namun, keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya. Karena kecelakaan mengakibatkan kemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan, karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia, sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya pengguna sistem lalu lintas, dapat dilakukan melalui 1. Pendidikan. Pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak. B. Penjualan melalui media massa. C. Pusat Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas atau PPKL. 2. Perbaikan peraturan perundangan. Tata cara mengemudi. B. Penegakan hukum. Pengertian jalan. Berdasarkan UU RI No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, disebutkan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian dari jalan, termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sedangkan berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkatan jalan yang diundang-undangkan setelah UU No. 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel. Prasarana lalu lintas dan angkatan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi syarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengaman jalan, serta fasilitas pendukung. B. Pengertian jalan raya. Jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan suatu kawasan dengan kawasan lain. Biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri, digunakan untuk kendaraan bermotor, digunakan oleh masyarakat, dibiayai oleh perusahaan negara, dan penggunaannya diatur oleh undang-undang perangkutan. C. Pengertian keselamatan di jalan raya. Suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan, seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. D. Klasifikasi jalan raya. Berdasarkan UU No. 38, jalan dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jalan arteri. Jalan arteri primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota jenjang 1 yang berdampingan atau menghubungkan kota jenjang 1 dengan kota jenjang kedua. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh jalan arteri adalah kecepatan rencana 60 km per jam, lebar badan jalan 8 meter, kapasitas jalan lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan dapat tercapai. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal, lalu lintas lokal. Jalan primer tidak terputus walaupun memasuki kota. Jalan arteri sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1 atau menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder lainnya. Ditinjau dari peranan jalan
Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kecepatan rencana lebih dari 30 km per jam, lebar jalan lebih dari 8 meter, kapasitas jalan lebih besar atau sama dari volume lalu lintas rata-rata. Tidak boleh diganggu oleh lalu lintas lambat. 2. Jalan kolektor. Jalan kolektor primer adalah ruas jalan yang menghubungkan antar kota kedua dengan jenjang kota jenjang kedua atau kota jenjang ke-1 dengan kota jenjang ketiga. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kecepatan rencana lebih dari 40 km per jam, lebar badan jalan lebih dari 7 meter, kapasitas jalan lebih besar atau sama volumenya dengan lalu lintas rata-rata. Jalan masuk dibatasi secara efisien sehingga kecepatan rencana dan kapasitas jalan tidak terganggu. Tidak boleh terganggu oleh kegiatan lokal ataupun lalu lintas lokal. Jalan kolektor primer tidak terputus walaupun memasuki daerah kota. Jalan kolektor sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder lainnya, atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam, lebar jalan lebih dari 7 meter. Jalan lokal. Jalan lokal primer adalah ruas jalan yang menghubungkan kota jenjang ke-1 dengan pensil, kota jenjang kedua dengan persil, kota jenjang ketiga dengan kota jenjang ketiga lainnya. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kecepatan rencana lebih dari 20 km per jam, lebar badan jalan lebih dari 6 meter. Jalan lokal primer tidak berlaku walaupun memasuki desa. Jalan lokal sekunder adalah ruas jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke-1 dengan perumahan, atau kawasan sekunder kedua dengan perumahan, atau kawasan sekunder ketiga dengan seterusnya perumahan. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah kecepatan rencana lebih dari 10 km per jam, lebar jalan lebih dari 5 meter. Jalan lingkungan yang keempat. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan. Jenis aktivitas di jalan raya. 1. Aktivitas pejalan kaki. Pejalan kaki adalah istilah dari transportasi yang digunakan untuk menjelaskan orang yang berjalan di lintasan pejalan kaki, baik di pinggir jalan, trotoar, lintasan khusus bagi pejalan kaki, ataupun menyeberang jalan. Kewajiban pejalan kaki. Berjalan pada bagian yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau pada bagian jalan yang paling kiri apabila tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Menggunakan bagian jalan yang paling kiri apabila membawa kereta dorong, menyeberang di tempat yang telah ditentukan. B. Kawasan pejalan kaki. Kawasan pejalan kaki adalah kawasan yang khusus diperuntukkan bagi pejalan kaki. Kendaraan pribadi dilarang masuk ke kawasan ini. Di kawasan ini pejalan kaki yang diutamakan. 2. Aktivitas bersepeda. Bersepeda merupakan salah satu model transportasi darat yang menggunakan sepeda. Sepeda pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 Masehi. Para pekerja di sektor formal yang menggunakan sepeda sebagai model transportasi rutin ini sebagian besar tergabung dalam komunitas pekerja sepeda. Cara bersepeda yang baik di jalan raya. Berpakaianlah dengan benar. Maksudnya adalah dengan pakai helm dan pakaian berwarna terang pada musim hujan. Gunakan jas hujan supaya tidak mengganggu kenyamanan, keseimbangan, dan kendali sepeda. 2. Patuhi rambu dan peraturan lalu lintas. 3. Jangan pernah bersepeda melawan arus jalan. 4. Pakailah helm, jangan menggunakan piranti headphone. 5. Untuk itu sebaiknya kedua tangan siap untuk mengerem. 6. Perhatikan jalan di samping dan belakang Anda. 7. Jangan menyalip dari kiri. 8. Jangan melewati garis pembatas jalan. 9. Gunakan lampu di malam hari. 10. Gunakan tangan Anda untuk memberi tanda. 11. Rawat dan jagalah kondisi sepeda Anda. B. Beberapa kesalahan bersepeda di jalan raya, yaitu posisi sadel atau tempat duduk di sepeda. Kesalahan pertama dan cukup sederhana berkaitan dengan posisi sadel. Para goeser pemula memiliki anggapan bahwa sadel lebih enak berada di posisi yang rendah. Tujuannya tak lain adalah jika kehilangan keseimbangan, maka kaki bisa segera menginjak tanah. Sepintas lalu, sepertinya pemikiran ini sangatlah tepat, namun sesungguhnya hal tersebut merupakan kesalahan. Posisi sadel yang terlampau rendah sesungguhnya akan membuat goeser menjadi lebih cepat lelah. 2. Posisi telapak kaki. 3. Penggunaan gear. 4. Rambu-rambu lalu lintas. 5. Saat berbelok. 6. Penggunaan lampu di malam hari. 7. Kostum. 8. Minum saat sedang bersepeda. 3. Aktivitas berkendara menggunakan bus. Bus adalah kendaraan besar beroda, digunakan untuk membawa penumpang dalam jumlah banyak. Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin
omnibus yang berarti kendaraan yang berhenti di semua perhentian. Tempat penantian bus atau halte bus. Biasanya ditempatkan pada jaringan pelayanan angkutan bus. Di pusat kota ditempatkan pada jarak 300 sampai 500 meter dan di pinggiran kota 500 sampai 1000 meter. Berikut adalah cara dan menggunakan bus atau angkot. Bertanyalah mengenai rute bus atau angkot kepada orang lain. Berdirilah di halte atau pinggir jalan. 3. Selalu naik dengan kaki kanan dan turun dengan kaki kiri. Dengan doa. 4. Siapkan uang pecahan kecil. 4. Aktivitas berkendara menggunakan sepeda motor. Cara berkendara motor yang baik yaitu gunakan helm yang berstandar SNI dan jaket serta sarung tangan. Perhatikan posisi duduk sebelum menjalankan kendaraan dan pastikan Anda telah berada pada posisi duduk yang benar dan senyaman mungkin. Perhatikan posisi tangan setelah memahami bagaimana posisi duduk yang baik saat berada di atas motor. Selanjutnya adalah memperhatikan posisi tangan. 4. Perhatikan pandangan. 5. Teknik pengereman yang baik merupakan faktor utama keselamatan Anda saat berkendara. 6. Letak dan posisikan kaki. Keadaan yang paling sering terjadi sekarang adalah kedua kaki tetap berada di bawah pada saat kendaraan telah melaju. B. Beberapa kesalahan yang sering dan kerap dilakukan oleh pengguna sepeda motor, yaitu ngebut dan bonceng 3. Pengertian rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberi peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. 1. Rambu peringatan. Rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya dan berpotensi bahaya agar pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraannya. Terdapat 24 rambu-rambu. Biasanya ini agar rambu dapat terlihat baik siang ataupun malam atau waktu hujan, bahan harus terbuat dari material retroreflektif. 2. Rambu petunjuk. Rambu yang memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan lainnya tentang arah yang harus ditempuh atau letak kota yang dituju dengan lengkap dengan nama arah dan letak itu berbeda. Terdapat 7 rambu. 3. Rambu larangan. Rambu ini untuk melarang pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu larangan berhenti, larangan menyembunyikan isyarat suara, semua kendaraan dilarang lewat. 4. Rambu perintah. Rambu ini memerintahkan pengguna dan pergerakan lalu lintas tertentu. Misalnya, rambu perintah memasuki lajur jalan yang ditunjuk, rambu batas minimum kecepatan, rambu perintah bagi jenis kendaraan tertentu untuk melalui lajur atau jalur tertentu. D. Pengertian markah jalan. Markah jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, melintang, serong, serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. Yang pertama ada markah membujur. Di sini terdapat 4 markah jalan membujur. Markah membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu jalan. Kedua, markah melintang. Markah melintang adalah tanda yang tegak lurus terhadap sumbu jalan seperti pada garis henti di zebra cross atau di persimpangan. Terdapat 4 jenis markah melintang. Yang ketiga, markah serong. Markah serong adalah tanda yang membentuk garis utuh yang tidak termasuk dalam pengertian markah membujur atau markah melintang untuk menyatakan suatu daerah permukaan jalan yang bukan merupakan jalur lalu lintas kendaraan. Terdapat 1 markah serong. 4. Markah lambang. Markah lambang adalah tanda yang mengandung arti tertentu untuk menyatakan peringatan, perintah, dan larangan untuk melengkapi atau menegaskan maksud yang telah disampaikan oleh rambu lalu lintas atau tanda lalu lintas lainnya. Di sini terdapat 3 markah lambang. Berkendara dengan mobil. Hal pertama melakukan hal yang harus dilakukan ketika mengendarai mobil di jalan raya adalah melakukan pemeriksaan pada kendaraan mobil Anda. Mengemudikan mobil dengan beban berlebih tentu tidak baik, maka harus dengan beban sewajarnya. Gunakan sabuk pengaman atau seatbelt. Posisikan dengan baik perangkat spion mobil bagian luar dan
dalam hingga Anda bisa melihat secara bebas berbagai posisi dari badan mobil. Sebaiknya peganglah setir sesuai dengan prosedur. Fokuslah dalam mengemudikan mobil, jaga jarak aman, lakukan pengoperan gigi transmisi, lakukan berbagai trik efisiensi bahan bakar yang aman, matikan mesin mobil jika ada berhenti atau menepi selama lebih dari 1 menit. Macam-macam pelanggaran lalu lintas dan sanksinya. 1. Menerobos lalu lintas. Bagi pelanggarnya terkena denda Rp250.000. 2. Tidak menggunakan helm. UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara sepeda motor untuk menggunakan helm berstandar SNI. Jika tidak menggunakan helm terkena denda Rp250.000. 3. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Pasal 107 UU No 22 tahun 2009 menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor pada malam atau kondisi tertentu. Jika tidak, terkena denda Rp250.000. 4. Tidak membuat surat kelengkapan berkendara. Bagi pelanggarnya dapat terkena denda Rp500.000 dan SIM Rp250.000. 5. Melawan arus. Berdasarkan pasal 287 ayat 1 dan 2 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009 disebutkan maksimal denda 1 juta untuk kendaraan roda 4 dan Rp500.000 untuk kendaraan bermotor atau roda 2. 6. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Berdasarkan UU No 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1 denda paling banyak yaitu Rp500.000. 7. Menerobos jalur busway. Berdasarkan UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas pada pasal 287 ayat 1 dan 2 menerapkan sanksi Rp500.000 untuk roda 4 dan 2 bagi yang melanggar rambu lalu lintas. 8. Tidak menggunakan spion. Berdasarkan UU No 2 pasal 285 ayat 1 didenda sebesar Rp250.000. 9. Berkendara melewati trotoar. Berdasarkan UU No 22 tahun 2009 pasal 131 ayat 1 denda paling banyak adalah Rp24 juta atau pidana penjara 1 tahun. 10. Mengemudi tidak konsentrasi atau pakai HP. Bagi pelanggarnya terdenda Rp50.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.